Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai toilet training. Apa itu toilet training? Toilet training adalah upaya yang dilakukan untuk melatih anak agar dapat bisa mengontrol keinginan untuk buang air kecil dan buang air besar pada tempatnya. Toilet training sendiri biasanya dilakukan ketika anak sudah mencapai fase kemandirian, yaitu sekitar usia 2-3 tahun. Apa saja yang perlu disiapkan untuk toilet training? Yang pertama, anak sudah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi refleks kandung kemih dan usus. Yang kedua, anak harus memiliki kemampuan neurologis yang dapat memberikan peringatan jika ingin buang air besar ataupun buang air kecil. Yang perlu disiapkan selanjutnya yaitu anak sudah mahir dalam melakukan keterampilan motorik kasar. Contohnya seperti sudah bisa berjongkok, berjalan, duduk, dan lain sebagainya. Dalam toilet training, orang tua ataupun guru berperan penting dalam mengajarkan dan menjelaskan dengan baik bagaimana cara melakukan toilet training. Dan berikut adalah beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk melatih anak dalam toilet training. Metode pertama adalah metode cerita. Guru atau orang tua dapat menggunakan media buku cerita mengenai toilet training sebagai bahan pengajaran. Dengan metode ini, anak diharapkan lebih mudah memahami bagaimana melakukan toilet training. Cara selanjutnya yaitu dengan praktik. Setelah mendengarkan cerita tentang toilet training, dalam pikiran anak sudah mulai tergambarkan tentang bagaimana bertoilet. Maka dari itu, setelah tahap menyampaikan cerita, kita dapat melakukan praktik secara langsung, yaitu dengan membawa anak ke toilet untuk memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana kegunaan toilet dan isinya. Anak akan menjadi lebih paham ketika diajarkan secara langsung. Cara yang ketiga yaitu memberi kebiasaan pada anak. Caranya yaitu dengan mengajak anak ke toilet secara rutin untuk membuang air besar atau kecilnya. Misalnya, memberi kebiasaan di waktu setelah bangun tidur pagi hari, malam hari sebelum tidur, sehabis makan atau minum, atau di waktu-waktu lainnya. Ketika orang tua atau guru berhasil menciptakan kebiasaan ini, maka hal ini akan menjadi rutinitas bagi anak dan menjadikan jadwal buang airnya menjadi teratur. Cara melakukan toilet training yang keempat adalah membiasakan anak untuk tidak memakai popok. Popok dapat digantikan dengan memakaikan celana dalam kain kepada anak. Ketika anak mengompol, sebaiknya orang tua maupun guru tidak memarahi anak, namun justru melakukan tindakan yaitu mengajaknya ke toilet sembari memberi nasihat kepada anak. Cara selanjutnya yaitu dengan tetap sabar dan memberi pujian. Tidak semua anak akan menurut ketika diajarkan. Namun, sebagai orang tua atau guru, harus tetap sabar dan diusahakan untuk tidak terpancing emosi. Bimbing dan ajari anak sampai anak paham dan mau melakukannya dengan sabar. Dan berikan sebuah pujian pada anak ketika anak sudah berhasil melakukannya. Dampak positif dari toilet training. Dampak positif dari toilet training adalah dapat melatih anak supaya bisa mandiri dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam toilet, seperti buang air kecil dan buang air besar dengan benar. Lalu, jika tidak dilakukan toilet training, dampak negatifnya yaitu anak akan menjadi keras kepala dan sulit diatur. Selain itu, anak jadi tidak mandiri dan membawa kebiasaan mengompolnya hingga besar. Toilet training ini menjadi edukasi yang paling penting untuk anak. Toilet training bukan hanya mengajarkan pada anak bagaimana cara memakai toilet saja, tapi toilet training ini juga menjadi bagian dari tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan pada setiap anak itu jelas berbeda-beda. Ada anak yang dia siap dan akan lebih cepat, ada pula anak yang belum siap dan dia akan lambat. Oleh karena itu, diperlukan proses yang cukup lama dan perlu kesabaran dari orang tua atau pengasuh. Karena proses edukasi toilet training ini dari anak ke anak yang lain akan berbeda.
Sekian pemaparan materi dari kami, semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.